Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Yarzuqukum. Kalau katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, man siapakah yarzuqukum memberi rezeki kalian minas samai dari langit, dengan memberi hujan, memberi sinar matahari, itu rezeki semua dari Allah. Dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan keluar, biji-bijian keluar, makanan-makanan manusia keluar, dicampur dengan datangnya matahari sehingga bunga-bunga keluar, buah-buahan keluar. Minas samai dari langit wal ardi lan bumi, dan bumi dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan juga. Aman siapa aman yamliku, apakah orang yamliku yang menguasai as-sam'a pendengaran, memiliki as-sam'a pendengaran, wal absara dan apa itu penglihatan, waman dan orang maksudnya zat, waman dan zat yukhrij yang mengeluarkan al-hayya, orang hidup atau makhluk hidup, minal mayyiti dari makhluk mati, wa yukhrij mengeluarkan al-mayyita makhluk mati minal hayyi dari makhluk hidup, waman dan zat yudabbiru yang mengatur al-amra segala urusan di antara para makhluk. Sayaquluna maka mereka akan berkata, Allah, itu semuanya adalah Allah. Siapa yang memberi rezeki kamu dari langit, dari bumi? Tidaklah orang, tidaklah zat yang memiliki pendengaran, penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, asalnya tidak ada menjadi ada, dari perkara mati jadi hidup, dari air menjadi manusia yang bisa ngomong, ya. Dan mengeluarkan dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan mengatur ini semuanya. Alam semesta diatur, makhluk-makhluk semuanya diatur. Kalau nggak ada aturan, rusak semua, hancur semuanya. Ini siang sekian jam, malam sekian jam. Manusia juga diatur, ini waktunya tidur, ini waktunya melek. Kalau waktunya istirahat dikasih ngantuk sehingga dia masih bisa tidur istirahat. Kalau nanti sudah waktunya melek dikasih melek, dikasih melek, bangun dari tidur. Kalau nggak bangun mati langsung. Jadi dikasih terus diatur semuanya. Semuanya coba lihat diatur. Tumbuh-tumbuhan yang asalnya kecil menjadi besar, kemudian berbuah. Sayaquluna Allah, itu semuanya adalah Allah. Faqul ma katakanlah Muhammad kepada mereka, afala tattaqun, apakah mereka tidak bertakwa sehingga mereka beriman kepada Allah? Fadzalikum maka yang berbuat itu semuanya Allah adalah Rabb, Allah Rabbukum, ya Tuhan kalian, al-haqqu yang benar. Famadza maka kenapa ba'dal haqqi, setelah kebenaran, setelah mengetahui kebenaran, illa dhalal, kecuali tersesat. Kamu benar semuanya, kenapa kok masih tersesat terus saja? Kenapa enggak ngikuti kebenaran? Kenapa masih ngikuti ketersesatan? Masih menyembah selain Allah. Kalian semua tahu yang menciptakan Allah, kalian tahu semuanya yang mengatur semua ini Allah. Kenapa masih menyembah berhala? Jadi orang-orang Quraisy itu, orang Mekah itu, mereka itu kan sebetulnya kan dulunya agama nenek moyang mereka itu kan juga agama Islam, agamanya Nabi Ibrahim. Jadi sebetulnya agama itu tidak hilang sirna betul sama sekali, enggak. Mereka masih percaya kepada Allah, tapi mereka itu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Kalau ditanya ini semuanya, maka ya Allah, maksudnya ya Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Ya Allah. Terus kalau kamu sudah tahu, kenapa masih nyembah berhala? Ya,
budaya harus dilestarikan kan. Budaya kafir gimana dilestarikan. Karena maka bagaimana tusrafun, mereka dibelokkan dari iman, padahal jelas betul dalil-dalilnya. Adalika seperti itulah haqqa telah nyata kalimat rabbika, kalimat Tuhan ini sudah ditakdir oleh Allah seperti itu. Alal ladzina fasuqa, atas orang-orang fasik, annahum sungguhnya mereka la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya, takdirnya enggak iman begitu, sudah tahu kebenaran ya, kayak Abu Jahal itu tetap aja enggak mau. Nah, Fir'aun itu apa Fir'aun itu enggak paham atau enggak ngerti kalau Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Ngerti, paham itu paham, pinter sebetulnya, otaknya pinter tapi hatinya goblok, paham tetapi tidak mau mengikuti karena hatinya penuh dengan kesombongan. Iblis itu ya tahu sebetulnya kalau membangkang Allah dia akan celaka, tapi sombong hatinya itu, sehingga gara-gara kesombongannya itu dia ikuti nafsunya, tidak ikuti akalnya. Itu yang diikuti adalah nafsunya. Kalau katakanlah itu kalau sebetulnya kalau sudah ditakdir Allah memang begitu, Allah itu la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah akan penuhi agak jahanam ini dengan mereka, walaupun mereka ini secara hujjah tidak ada dalilnya mereka itu tidak mau menghamba kepada Allah, enggak ada. Menghujjah sudah jelas. Tapi kalau sudah orang itu enggak dapat hidayah, ya enggak mau masuk Islam, ya enggak mau. Kalau katakan nama Muhammad, hal apakah min syurakaikum, dari sekutu-sekutu kalian, man orang yabda'ul khalqa yang memulai penciptaan, summa yu'idu kemudian mengembalikan penciptaan itu. Allah menciptakan, kemudian mematikan, kemudian mengembalikan lagi, menciptakan lagi. Ada itu sekutu-sekutu kalian buat begitu apa enggak? Enggak bisa. Kalau katakanlah Allah, hanya Allah. Allah yabda'u yang memulai al-khalqa penciptaan, summa yu'idu kemudian Allah akan mengembalikan penciptaan itu. Fa anna maka bagaimana tu'fakun, mereka dibelokkan dari kebenaran, kok terus malah menyembah selain Allah. Kalau katakan Muhammad, hal apakah min syurakaikum, dari sekutu-sekutu kalian, man orang yahdi yang memberi petunjuk ilal haqi kepada kebenaran. Kalau kata Muhammad, Allah yahdi memberi petunjuk ilal haqi kepada kebenaran. Apakah zat yahdi yang memberi yang memberi petunjuk ilal haqi kepada kebenaran, yaitu Allah. Aku lebih berhak ayyutaba untuk diikuti amalla yahdi atau orang yang tidak mendapatkan petunjuk, illa ayyuhda kecuali kalau ditunjukkan. Maksudnya mereka ini nggak bisa memberi petunjuk, apalagi mendapatkan petunjuk saja nggak bisa kalau nggak dikasih petunjuk itu. Fama maka apa alakum bagi kalian, kaifa tahkumun bagaimana kalian menghukumi. Allah telah memberi petunjuk, yang kamu sembah tidak memberi petunjuk. Terus bagaimana kamu itu cara menghukuminya? Kamu menentukan, memutuskannya itu bagaimana? Kok kamu putusi tetap menyembah kepada selain Allah, padahal yang memberi petunjuk kamu itu adalah Allah. Kok terus kamu nyembahnya kepada selain Allah terus saja? Ya intinya ini, terakhir ini, wa ma yattabi'u tidak mengikuti aksaruhum kebanyakan mereka illa dhannan, kecuali perkiraan, persangkaan saja, hanya mengikuti nenek moyang mereka, budaya. Innal dhanna, sungguhnya persangkaan, la yughni tidak mencukupi minal haqi dari kebenaran, syai'an sedikit pun. Innallaha sungguhnya alimun, dat maha mengetahui, bima yaf'alun dengan apa yang mereka kerjakan. Orang itu cari kebenaran itu tidak dengan dzon.
Hak itu beda. Don itu kan kira-kira begini, kira-kira begini. Hujahmu apa? Kamu itu mensekutukan Allah, terus hujahmu itu apa? Ya kira-kira begitu, wong. Kok kira-kira itu enggak ada, kira-kira mau nyembah kok nyembah kira-kira itu. Apa ya ada nyembah kira-kira. Sekarang aja satu saja. Kalau menyembah batu kayu siapa yang membuat itu? Itulah arca yang kamu buat itu apa? Siapa yang buat? Ini buatan nenek buyutku, buyutmu ya. Buyutmu itu lebih kuat daripada Tuhanmu. Tuhanmu nggak ada kemudian dibuat sama buyutmu. Ya. Coba, kalau mau berpikir, jadi kamu buat sendiri, kemudian kamu sembah sendiri. Bahkan orang-orang apa itu jahiliyah itu ya, buat makanan dibentuk-bentuk jadi Tuhan, jadi arca dari berhala, kemudian disembah-sembah, habis itu dimakan. Memakan Tuhannya sendiri. Kok ya masih diteruskan aja, ya nggak ada habis-habisnya. Jadi nggak berpikir. Ya tunggalnya seperti itulah, coba tadi pikir. Semua orang itu ya pengen Tuhannya itu yang gagah, perkasa, kuat, yang menciptakan alam semesta, yang menggerakkan langit, yang menggerakkan bumi, gitu ya. Itu ya, yang mengatur semuanya. Mesti pemikiran orangnya seperti itu orang normal. Bukan kau milih yang digebuki, yang diadili, yang disalib, yang terus itu Tuhan. Ini masuk akal apa enggak coba? Ini hujah dari mana yang seperti itu? Ya enggak ada lah, enggak ada. Enggak seperti itu. Kalau namanya orang Tuhan, itu mestinya kan pemikiran itu yang menciptakan alam semesta. Bukan kok yang lemah, yang paling kalah, yang dihina-hinakan, yang enggak begitu. Tidak seperti itu. Itu pemikiran yang lurus. Pemikiran orang yang asli, yang salim, yang selamat pemikiran, bukan pemikiran yang orang mabuk. Yang lurus mesti begitu, siapa aja. Kalau kamu ditanya pimpinanmu siapa? Oh, pimpinanku itu orang yang kuat. Nah, mesti begitu. Apa kamu mau dikatakan siapa pimpinanmu? Pimpinanku itu lemah, hari-hari digebuki, di mana-mana ditelanjangi. Ada ya orang berkata seperti itu. Nah, kenapa kalau ambil jadi pemimpinan? Kuat mana sama aku? Kuat aku. Ya, enggak ada. Itu bukan pimpinan, itu seperti itu loh. Semuanya orang itu kalau pemikirannya itu selamat, itu mesti enggak akan berpikir seperti itu. Demikian juga orang-orang ini. Pimpinanmu siapa? Bisa makan, bisa minum, bisa. Oh, enggak bisa. Tak buat sendiri terus tak ambil jadi pimpinan dia. Coba kan enggak berpikir yang seperti itu. Makanya Gusti Allah ini dalam Al-Qur'an ini mengajak nazar istilahnya itu dalam ilmu kalam ini mengajak nazar. Cobalah nazar, baca Al-Qur'an, nanti akan berjalan nazarmu itu, pemikiranmu akan berjalan. Begitu berjalan, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, mana Tuhan menciptakan langit bumi? Enggak. Lah kenapa masih menyembah Tuhan yang tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, yang kalahan, yang dicipta bahkan yang kamu pahat sendiri? Nah, ini yang jadi masalah. Nah, maka itulah ini pengingat. Jadi kalau ini orang mau berpikir, kemudian hatinya ini juga bersih, pikirannya sudah benar, lurus, nanti akhirnya masuk dalam hatinya akhirnya oh ya benar ini. Ya. Tapi kalau hati penuh dengan kesombongan, itu apa pikiran itu walaupun pikiran sudah tahu kebenaran, pikiran tidak akan bisa kerjasama dengan hati. Dengan hati itu yang menggerakkan seluruh anggota badan, sehingga lesannya tidak akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Itu secara zahir. Ya nek hakikatnya ya tidak dikasih hidayah oleh Allah. Annahum la yu'minun. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika
'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun, tadi yang disebutkan tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم